Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat usulan SKP untuk dosen PNS pada aplikasi LKT. Nah, pada saat sudah login menggunakan aplikasi LKT, maka di sini sudah tersedia menu SKP. Di dalam menu SKP ini terdapat dua submenu, yaitu data SKP dan tanda tangan digital. Kita buka dulu pada menu data SKP. Nah, dalam menu SKP, data SKP di sini terdapat verifikasi data, di mana verifikasi data ini adalah memastikan atau menunjukkan data status kepegawaian Anda. Nah, jika Anda termasuk PNS, maka di sini akan muncul PNS. Kalau misalkan data Anda belum sesuai dengan yang ditarik atau belum sesuai dengan data yang ada di sister, karena data yang ditunjukkan di sini adalah data tarikan dari sister atau PDDikti. Maka kalau data Anda tidak sesuai dan di sister itu sudah berubah data Anda statusnya, maka silakan Anda klik tombol sinkron profil dosen di bawah ini. Nah, saat Anda sudah sesuai status kepegawaiannya sebagai PNS, maka di bawah sini terdapat kolom untuk membuat atau melihat data SKP. Nah, di sini ada tombol untuk membuat usulan SKP di tahun berjalan. Ya, karena kita sekarang berjalan di tahun 2025, maka di sini muncul tombol untuk membuat SKP di tahun 2025. Kita klik tombol ini. Oke, data usulan SKP tahun 2025 berhasil dibuat. Nah, nanti setelah data berhasil dibuat, maka akan muncul 3 kolom ya. Pertama adalah kolom tahun, kedua adalah kolom rencana, dan ketiga adalah kolom realisasi. Nah, yang pertama kita isi adalah kolom rencana. Pada pengisian SKP terdiri dari rencana dan realisasi, di mana rencana itu diisi pada periode awal tahun ya. Biasanya diisi pada bulan Januari. Kemudian realisasi ini diisi di akhir tahun pada bulan Desember. Nah, kita isi dulu di bagian rencana. Oke. Nah, di bagian pengisian, di sini ada menu SKP pegawai, lampiran SKP, pengesahan, dan log atau riwayat. Nah, kita mulai dulu dari pengisian untuk SKP pegawai. Nah, pada pengisian di SKP pegawai, itu terdiri dari 3 komponen atau isian ya, 3 isian. Yang pertama adalah utama, hasil kerja utama, kemudian tambahan, kemudian perilaku kerja. Nah, kita isi di masing-masing poin ini yang memang sesuai dengan rencana yang ingin dilaksanakan oleh dosen di tahun 2025. Ya, saya contohkan untuk pengisian satu persatu di bagian utama, tambahan, dan perilaku kerja. Untuk cara pengisiannya sebetulnya sama di 3 komponen ini. Nah, di sini ada tombol, di masing-masing komponen ini ada tombol yang bisa kita klik untuk menambahkan isiannya atau deskripsinya. Nah, seperti ini. Jadi kami siapkan untuk mengisi menggunakan text area seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi melalui tampilan text area. Nah, ini saya coba isi. Saya coba untuk mengisi datanya, mungkin sampel aja ya, Bapak Ibu. Nah, misalkan untuk pengisian hasil kerja utama, di sini saya isi seperti ini. Pengajaran mata kuliah pertama, kemudian ukuran keberhasilan. Oke.
Nah, setelah sudah kita isi, kemudian kita klik simpan. Nah, saya coba isi 2 aja ya, Bapak Ibu ya. Pengajaran 2. Nah, ini contoh untuk pengisian hasil kerja utama. Kemudian kita isi untuk pengisian tambahan hasil kerja tambahannya. Misalkan sebagai kill. Oke, kita simpan. Nah, yang terakhir kita isi untuk perilaku kerja. Untuk yang tambahan saya isi contohnya 1 aja. Nah, kemudian kita tambah untuk perilaku kerja. Berorientasi pelayanan. Dan cikatan. Ini yang pertama, kemudian kita isi untuk yang kedua. Tidak menyala. Oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang utama dan tambahan ketika kita sudah mengisi datanya, tampilannya seperti ini, hanya ada 1 kolom deskripsi, kemudian ada kolom aksi untuk bisa edit, kemudian bisa hapus data. Nah, kalau untuk yang perilaku kerja di sini ada 1 kolom tambahan, yaitu ekspektasi pimpinan, di mana kolom ini yang mengisi yaitu pimpinan. Nah, setelah kita sudah menginput yang bagian SKP pegawai, selanjutnya kita akan menginput bagian lampiran SKP. Di sini ada 3 komponen juga, ada dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Cara pengisiannya juga sama seperti SKP pegawai. Tinggal kita klik tambah komponen masing-masing. Nanti di sini kita tuliskan deskripsinya. Oke, kemudian yang bertanggungjawaban. Kemudian konsekuensi ya. Oke. Nah, setelah sudah kita isi 3 komponen di lampiran SKP, baru kita masuk ke tampilan pengesahan. Nah, di mana di tampilan pengesahan ini terdiri dari ada 1 tampilan untuk menampilkan pegawai yang dinilai. Di sini ada nama, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, dan unit kerja. Nah, ini hasil kerja, ini yang sudah kita input tadi di bagian SKP pegawai, ada utama, ada tambahan, dan perilaku kerja. Dan yang di bagian lampiran SKP di sini juga dimunculkan
Nah, ini dia dukungan sumber daya, pertanggungjawaban dan konsekuensi. Oke. Nah, kemudian di sini ada tanda tangan digital. Nah, di sini yang kita isi atau kita tambahkan melalui menu tanda tangan digital di sini. Kemudian di sini juga kita tentukan tanggal pengesahan rencana SKP. Nah, kalau kita mengisi di luar bulan Januari karena rencana SKP ini diisi di bulan Januari, maka kalau sekarang kan saya contohkan mengisi di bulan November ya. Nah, kalau kita mengisi di luar bulan Januari, maka data tanggal dalam pengesahan rencana SKP ini bisa kita pilih sesuai dengan tanggal yang ingin kita tambahkan. Tapi kalau misalkan di bulan Januari kita mengisinya, dia secara otomatis akan menampilkan tanggal di tanggal 2 Januari ya. Jadi secara otomatis tidak memunculkan pilihan seperti ini. Berarti kita tambahkan dulu untuk tanda tangan digital ya. Karena kalau misalkan kita belum menambahkannya, nanti di sini tidak bisa mengajukan data. Misalkan saya klik ajukan data. Nah, nanti di sini muncul notifikasi Anda belum memiliki tanda tangan digital. Silakan dibuat tanda tangan digital terlebih dahulu. Oke. Nah, secara langsung diarahkan ke halaman tanda tangan digital seperti ini. Nah, di sini Anda bisa memilih metode tanda tangan digital yang ingin ditambahkan. Bisa melalui kanvas atau dibuat langsung di web. Nah, seperti ini tinggal kita buat di buat di sini langsung tanda tangan digitalnya seperti ini contohnya, atau bisa melalui upload file tanda tangan digitalnya seperti ini. Ini contoh filenya. Jadi harus di sini ada keterangannya, harus berupa format PNG, kemudian tanda tangan yang dilihat itu harus jelas dan berlatar belakang warna putih. Nah, ini bisa memilih salah satu cara untuk menambahkan tanda tangan digitalnya. Misalkan saya tambahkan tanda tangannya itu dengan membuat langsung di web ya, seperti ini. Nah, ini misalkan saya buat di sini langsung. Ya, seperti ini ya. Saya contohnya, kita simpan. Nah, nanti di sini ada tanda tangan yang sudah kita buat tadi, yang sudah tersimpan. Nah, kemudian kita balik lagi ke menu data SKP. Kita lihat rencana. Oh ya, di sini di bawah tulisan lihat rencana di sini ada draft. Nah, berarti di sini adalah status ya, Bapak Ibu, status untuk rencana. Jadi di masing-masing rencana dan realisasi ini nanti ada statusnya, status ajuannya. Nah, kalau rencana ini belum statusnya selesai atau valid, yang sudah divalidasi sama pimpinan PT, maka di sini belum bisa terbuka untuk realisasinya. Nah, kita klik draft, klik lihat rencana, kemudian di sini kita lihat pengesahannya. Nah, di sini sudah muncul tanda tangan yang tadi sudah kita input. Nah, baru kita tentukan tanggal pengesahannya. Kemudian kita klik ajukan data. Nah, setelah diajukan, nah di sini statusnya adalah verifikasi pimpinan PT. Tidak bisa kita ubah-ubah lagi ya Bapak Ibu ya. Di sini tombol aksinya itu sudah dihilangkan. Jadi tinggal menunggu dari penilaian penilaian dari pimpinan PT. Nah, baik, nanti berarti kita tinggal menunggu dulu untuk verifikasi pimpinan PT ya, Bapak Ibu.
Baik, saat sudah diverifikasi oleh pimpinan, maka di sini status lihat rencananya itu sudah selesai ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, pada saat sudah kita lihat selesai seperti ini, nanti di bagian realisasi di sini dia sudah aktif ya dengan statusnya draft. Nah, di bagian lihat rencana ini juga ketika sudah selesai statusnya, di bagian pengesahan ini sudah terdapat print preview untuk rencana SKP. Jadi pada saat kita klik, nah ini supaya menghasilkan tampilan yang optimal itu bisa menggunakan disarankan menggunakan Google Chrome ya Bapak Ibu ya. Untuk tampilan print previewnya itu lebih bagus. Nah, selanjutnya setelah rencana sudah kita selesaikan, kita akan menginput realisasi. Nah, di dalam realisasi yang harus diinput oleh dosen yaitu bagian pengisian realisasi berdasarkan bukti pendukung. Nah, ini diisi di bagian utama, kemudian tambahan. Untuk yang perilaku kerja ini tidak ada ya. Nah, cara mengisinya itu bisa diklik tombol edit. Nah, di tombol edit ini ada tambahan untuk mengisi judul realisasi dan link realisasi. Nah, seperti ini misalkan linknya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini wajib diisi semua ya, Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada yang kalau masih akan ada yang masih belum terisi, nanti tidak bisa disubmit di bagian pengesahan. Oke, misalkan seperti ini. Oke. Nah, di bagian realisasi ini sebenarnya Bapak Ibu juga bisa menambahkan kalau misalkan ada yang kurang ya, Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini ada yang kurang, bisa ditambahkan juga sekaligus dengan mengisi judul realisasi dan link realisasinya. Deskripsi, judul dan link realisasi. Nah, seperti itu. Bahkan bisa dihapus juga ya Bapak Ibu ya kalau misalkan tidak jadi untuk menggunakan data tersebut. Di sini juga sama, perilaku kerja juga bisa ditambah. Jadi semua komponen yang ada di sini ini masih bisa ditambah di realisasi. Nah, kemudian ada lampiran SKP. Nah, kalau di lampiran SKP tidak perlu ditambahkan apapun ya. Tapi tetap bisa Bapak Ibu tambahkan kalau misalkan ada yang kurang, atau bisa diedit atau bisa dihapus. Kemudian di tab pengesahan, nah ini kita review lagi seperti ini. Nah, baru kita klik untuk kirim data realisasi SKP-nya. Nah, misalkan, kalau di realisasi SKP diisi di bulan Desember, dimana kalau misalkan kita mengisinya di bulan Desember, maka nanti secara otomatis tanggal yang ada di sini akan muncul di tanggal 31 Desember. Karena kita mengisi sekarang, saya contohkan di bulan November, maka tanggalnya ini bisa kita pilih sendiri seperti ini. Misalkan saya pilih di tanggal 27 ya. Nah, kemudian kita kirim data realisasi SKP. Nah, setelah ini baru masuk ke verifikasi pimpinan PT. Nah, dari sini kita tunggu lagi seperti tadi untuk diverifikasi oleh pimpinan PT. Nah, kalau untuk realisasi ini tahapannya itu setelah diverifikasi pimpinan PT, maka nanti akan diverifikasi oleh admin PT. Baru setelah dari admin PT dilempar ke admin LL Dikti sampai nanti akhirnya akan dibuatkan atau dikeluarkan output untuk PDF-nya. PDF untuk mendownload SKP yang sudah di TTE. Nah, saya contohkan ya Bapak Ibu ya, sampai dia prosesnya langsung muncul atau langsung di tahap download SKP yang sudah di TTE.
Nah, kalau sudah selesai semua alur prosesnya, tidak ada yang diperbaiki atau direvisi, nah nanti akan muncul tampilan selesai seperti ini. Nah, nanti ketika sudah selesai seperti ini, Bapak Ibu bisa mendownload SKP-nya yang sudah di TTE oleh pimpinan pejabat penilai ya, dalam hal ini mungkin dari LDikti ya, ketua lembaga, kepala lembaga LDikti. Nah, nanti bisa di download di sini PDF-nya. Ini sampel aja ya. Baik, nanti kalau misalkan sudah selesai tahapannya atau statusnya, maka di sini bisa di-download SKP yang sudah di TTE. Nah, ini sampel aja ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti untuk video penjelasan pengisian SKP untuk rencana dan realisasi bagi dosen sudah selesai ya. Terima kasih untuk video kali ini.